Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Andian Ari Anggraini dari Fakultas Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan cara editing label pada template LMS Bismart dengan menggunakan teks dan gambar. Pertama-tama, pastikan turn editing on ini diklik untuk mengaktifkan menu editing. Jika sudah aktif maka akan berwarna merah. Nah, sebelum kita mempelajari cara mengedit label, maka Bapak Ibu harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan label. Label itu pada prinsipnya adalah semacam tulisan atau teks yang bisa dilihat di halaman depan. Contohnya ini adalah label, ini juga label. Jadi kalau kursor disorotkan akan terlihat warna abu-abu seperti ini. Oke, ini label, dan seterusnya. Kita masuk di tatap muka. Ini adalah label, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan masuk di tatap muka yang nomor 8 ini. Label yang pertama itu adalah apersepsi, sapaan kepada mahasiswa, kemudian diikuti dengan pemberitahuan bahwa minggu ini apa yang akan dipelajari. Nah, di template sudah ada formatnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan editing saja sesuai dengan topik yang sedang dibahas di mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Untuk melakukan editing label, ini ada menu edit, kita klik, kemudian edit setting. Nah, kita bisa memasukkan teks di dalam label ini. Selain teks juga bisa gambar. Nah, untuk mengganti template, ini kita blok, kemudian di delete. Nah, kemudian kita akan mengetik sesuai dengan mata kuliah kita masing-masing. Nah, teknik mengetiknya sebenarnya mirip dengan di Microsoft Word. Jadi misalnya saya tulis dulu, misalnya selamat pagi. Videonya saya cepatkan, saya akan mengetik yang agak panjang. Oke, saya sudah selesai mengetik apersepsi di mata kuliah saya untuk topik ini. Nah, Bapak Ibu bisa memformat tulisan ini dengan teknik seperti biasa, mirip dengan Microsoft Word. Jadi misalnya Bapak Ibu akan menggunakan bold atau italic pada menu-menu tertentu, pada kata-kata tertentu. Misalnya kata-kata ini mau saya buat bold, maka tinggal di blok, ini diklik B, huruf menu B ini. Atau ingin ada yang diberi garis miring, biasanya kata asing. Ini kebetulan saya tidak menggunakan. Oke, misalnya ini mau saya huruf miring, berarti pakai I, italic. Atau superscript menggunakan ini. Underline, huruf yang di garis bawah atau huruf yang dicoret menggunakan ini. Font itu dari sini, ukuran font dari sini. Bahkan Bapak Ibu juga bisa mengubah warna. Misalnya ini untuk mengubah warna, saya ubah warna menjadi kunyit misalnya. Untuk mengatur rata kanan, rata kiri, tinggal di blok saja. Kemudian ini rata kiri, ini center, ini rata kanan, ini justify. Nah, terkadang kita ingin supaya tampilan course kita menjadi lebih visual dengan cara memberi gambar-gambar yang berhubungan dengan apa yang sedang kita tulis. Misalnya saya akan menambahkan gambar yang posisinya terletak antara paragraf 1 dan 2, maka saya tinggal enter. Kemudian insert image, find or upload image. Kemudian choose file. Saya cari gambar di hard disk saya, kemudian klik open, upload this file. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita setting ukurannya di sini, appearance. Di bagian lebar ini saya biasa pasang antara 200 sampai 300. Misalnya sekarang saya ingin 250. Panjang akan otomatis menyesuaikan. Alignment ini bisa diatur kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Kemudian vertical space itu jarak dengan tulisan di atasnya.
horizontal space, jarak dengan tulisan di samping kanan atau kirinya. Tidak diisi pun juga tidak masalah. Kalau tidak ada yang diisi, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya klik insert. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau dibuat rata tengah, tinggal klik center di sini juga bisa. Nah, kemudian setelah semuanya kita isi, kita scroll ke bawah, save and return to the course. Nah, hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke, ini tadi yang saya bold dan diberi warna, ini yang italic. Kemudian ada gambar. Nah, dengan cara yang sama, Bapak Ibu bisa mengganti label dengan teknik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada kalanya mungkin Bapak Ibu tidak memerlukan beberapa label yang ada di template. Misalnya, untuk tatap muka ini, sumber belajar Bapak Ibu hanya handout dan video. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin tidak memerlukan presentasi dan artikel. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menyembunyikan, hide. Nah, cara hide label adalah, misalnya label ini mau saya hide, tinggal klik edit, kemudian hide. Nah, tampilan akan miring, italic. Kalau miring seperti ini, artinya statusnya hidden dari student. Nah, kemudian PPT ini Bapak Ibu juga tidak perlu, jadi tinggal edit di sini, kemudian hide. Nah, yang artikel tadi juga tidak perlu, tinggal edit, hide. URL ini juga tidak perlu, bacaan ini, berarti tinggal edit, kemudian hide. Nah, semua yang kita hide ini tadi tidak akan tampil di preview mahasiswa. Yang bisa melihat hanya kita saja sebagai dosen. Sedangkan yang tidak di hide, contohnya ini tidak di hide, ini tidak di hide, itu akan terlihat di mahasiswa. Oke Bapak Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang editing label dengan teks dan gambar. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.